بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله، في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا، آمين. اليوم سنستمر ما قد توقفنا عنه في لقائنا الماضي. Hari ini kita akan melanjutkan dari pelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan terakhir kemarin. Mazilna fid darsi tasi', alaysa kadzalik? Kita masih di pelajaran ke-9. Alaysa kadzalik? Bala. Bala. Jadi mazilna, kita masih. Kalau mazala, dia masih kita. Mazala. Zala yazulu. طيب. لكن انتهينا من القسم الأول من الدرس التاسع. Tapi kemarin kita sudah menyelesaikan bagian pertama dari bab 9, ya kan Ibu ya? Ya. طيب. إذن اليوم سندخل إلى القسم الثاني من الدرس التاسع. Berarti hari ini kita akan masuk ke bagian kedua. Bagian kedua dari pelajaran ke-9. Kita coba akan membahas beberapa kaidah. Nah, sekarang bab 9 bagian kedua. Kita akan melihat dan membahas beberapa kaidah yang ada di sana. Kemarin sempat kita melihat, membuka sedikit beberapa kaidah di bagian kedua ini. Baik. Ad-darsu tasi' al-qismu tsani. Al-ba. Di sana ada arba'atu mabahith, ada 4 pembahasan. Al-mabahathul awal, hunaka hamzatul istifham idza ittasala bi al. Hamzatul istifham a di sana idza ittasala bi al. ثم المبحث الثاني بعض ضمائر النصب المتصلة. هذه كالمراجعة، لأننا كنا تعلمنا الضمائر منذ المستوى الأول، درسنا أيضا في المستوى الثاني وفي أوائل المستوى الثالث. Yani pembahasan ini yang dhamair an-nasbi al-muttasilah ini seperti murajaah karena sudah pernah kita pelajari dari semester 1, 2 dan di awal-awal semester 3. ثم المبحث الثالث سندرس حذف ألف ما الاستفهامية. حذف ألف ما الاستفهامية. Dihapusnya alif dari huruf ma atau ism di sini. Ma al-istifhamiyah. Ma al-istifhamiyah itu ma yang kita kenal di semester 1 dulu. Ma hadza. Nah, apa ini? Ma yang artinya apa? Ini alifnya boleh dihapus. Thumma al-mabahath ar-rabi', kita akan membahas al-asma al-mausulah. Beberapa ism mausul. Di sana akan dikenalkan atau dibandingkan di sana yang mudzakkar dan muannats, yang mufrad dan jamak. Karena sebenarnya kita sudah mengenal sebelum-sebelumnya, ya kan Ibu ya? Alladzi, allati. Ya kan Ibu ya? Halo. Naam, Ustaz. Alladzi dan allati sudah kita pelajari di semester-semester sebelumnya. Tapi untuk bentuk jamaknya sudah atau belum Ibu? Belum ya. Alladzi dan allati bentuk jamaknya sudah belum? Belum kan Om ya? Buku 1 ya, belum ya? Belum. Belum.
Nah, belum. Di sana masih alladzi dan allati. Lati. Dan bentuk jamaknya belum. Yang bentuk jamak itu bentuk jamak dari hadza dan dzalika, ya kan, ya? Iya. Jadi Yes. haula'i dan ulaika itu yang sudah di semester 2. Tapi kalau di semester ini kita akan dikenalkan bentuk jamak dari alladzi dan allati di bab ini insyaallah. Mubasyarah ila al-mabhath al-awwal. Ibu-ibu, saya kalau misalkan sering menggunakan bahasa Arab seperti ini bisa memahami kan Ibu ya? Kalau misalkan tidak paham silahkan ditanyakan, nggak masalah. Gitu Om ya? Ya, Ustaz. Nah, al-mabhathul awwal, pembahasan pertama di sana ada al-istifhamiyah idza ittasala bi al. Seperti saya sempat sampaikan di pertemuan yang lalu, ini sebenarnya kaidah ini sebenarnya tidak dipraktekkan pada percakapan sehari-hari. Kaidah ini ada pada bacaan Al-Quran. Kaidah ini ada pada bacaan Al-Quran. Tapi kenapa kok di sini dibahas juga? Jadi seperti saya sampaikan, sebenarnya kitab kita yang pelajari sekarang, yaitu kitab Durusul Lughah, adalah kitab yang menjadi buku panduan atau yang dipelajari di persiapan bahasa di Universitas Islam Madinah. Jadi kalau mahasiswa yang diterima di sana kemudian secara bahasa Arabnya belum begitu lancar, belum begitu bagus, biasanya masuk ke Ma'had Lughah dulu. Jadi persiapan bahasa di sana. Di sana yang dipelajari ini kitab Durusul Lughah. Dan sedangkan mahasiswa di sana, mayoritas mahasiswa di sana itu setelah dari persiapan bahasa akan mempelajari ilmu-ilmu syar'i, ya kan Ibu ya? Ya. Di sana akan mempelajari ilmu syar'i. Ketika mempelajari ilmu syar'i, itu pasti tidak terlepas dari dalil. Jadi memahami dalil dengan macam-macamnya. Dalil yang utama di antara ada Al-Quran, ada hadis, lalu ada ijma', ada qiyas, ada sebagian mazhab mengatakan ada istihsan, ada sebagian mazhab juga mengatakan ada maslahah mursalah, lalu ada qaulus sahabi. Jadi banyak dalil-dalil. Tapi di sini untuk yang ini makanya ada pembahasan ini apa? Karena supaya tidak bingung ketika memahami Al-Qur'an gitu Ibu ya. Karena di sana ada bacaan Al-Qur'an seperti ini. Seperti kita lihat di sana nanti ada contoh juga persis lafadznya. Lalu bagaimana kalau hamzah istifham di sini bertemu dengan al? Di sana kan jadinya ada bunyi hamzah berturut-turut, ya kan Ibu ya? Yang merupakan istifham, yang merupakan pertanyaan, dan hamzah wasal yang hamzah wasal yang mengawali al. Ya atau ya Ibu? Iya. Jadi ada dua bunyi hamzah. Jadi bagaimana kalau seperti itu? Maka seperti mungkin kalau di tajwid kita mempelajarinya mad apa Ibu? Mad badal. Ibu. Ya kan Ibu ya? Mad badal itu pada hakikatnya itu ada dua hamzah yang sama ya kan ya? Berturut-turut. Akhirnya dijadikan satu hamzah yang panjang. Ini kaidahnya sama persis. Di sana ada dua hamzah berturut-turut, maka kita membacanya dijadikan satu jadi satu hamzah yang panjang. Begitu Ibu ya? Di sana diberi keterangan hamzatul istifham di sana idza tasala kalau ditambah dengan al tatahawwalu berubah tatahawwalu ila maddi jadi menjadi hamzahnya jadi satu hamzah dan panjang begitu ya tatahawwalu ila maddi jadi enggak bingung ya ya misalnya di sana al biharu aslinya al biharu jadi al biharu enggak bingung ya mudah ya insyaallah Insyaallah. Fatahallahu alaikunna. Misal di sana, ada misal Ibu. Karirna ba'ani. Di sana ada al-ana, apakah sekarang kan gitu ya.
Iya. Al-ana. Kalau seperti ini bagaimana cara membacanya dan menulisnya akhirnya? Karena Lanjut. ba'di. Al-ana. Ana. Ini kita menjumpai bacaan ini di Al-Qur'an ya kan Ibu ya? Iya. Ini aslinya di sana ada hamzah istifham dan ada hamzah wasal yang mengawali al. Jadi al-ana itu pertanyaan Ibu sekalian. Begitu ya Bu ya? Yes. Kita paham sekarang kalau al-ana itu pertanyaan karena aslinya ada hamzah istifham. Di sana juga selain lafaz ini juga ada di dalam Al-Qur'an apa Ibu? Allahu ya kan Ibu ya? Ya. Baik. Kok balik ini tadi? Pencet apa ini tadi? Apa nih? Thumma al-mithal atsani. Di sana ada al-mudarrisu mariyudun. Ma ma'na al-mudarrisu mariyudun? Apakah Pak Guru sakit? Di sana ada dua hamzah berturut-turut. Maka di sana ada penyesuaian, yaitu hamzahnya dijadikan satu hamzah yang panjang. Karena ba'di al-mudarrisu mariyudun. Al-mudarrisu maridun. Jadi ini istifham Ibu ya. Jadi secara makna dan i'rab tidak ada perubahan sama sekali. Di sana hanya hamzahnya dijadikan satu saja, dijadikan satu secara lafaz dan tulisan. Begitu Ibu ya? Wadih? Wadih. Hal min soal? Hal min soal? Adzunuhu la yujad. Tidak ada kan Ibu ya? Insyaallah. Nastamir, ini masih pembahasan. Ini insyaallah di pertemuan ini pembahasannya mudah-mudah. Thumma al-mabhas atsani, pembahasan kedua, ba'du dhamairin nasbi al-muttasilah. Beberapa dhamir nasab yang muttasil. Beberapa dhamir nasab yang muttasil. Sebenarnya kita sudah mengenalnya, ya kan Ibu ya? Jadi semenjak semester 1 kita dulu menggunakannya dalam keadaan jar. Lalu di awal semester 3 kita menggunakannya dalam keadaan nasab. Dulu kita kalau awal di semester 1 kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Itu digunakan dalam keadaan jar. Dhamir itu juga bisa digunakan dalam keadaan nasab. Di semester ini di bab pertama kita mempelajarinya innahu, innahuma, innahum, ya kan Bu ya? Innaha, innahuma, innahunna, innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna, inni atau innani, lalu innana atau inna. Itu wujudnya, lafadznya dan tulisannya sudah kita tahu. Hanya saja mungkin kita belum terlalu familiar dengan nama-namanya. Kita belum terlalu familiar dengan namanya. Meskipun kita sudah sering menyebutnya. Ada ya itu ya mutakallim, ya kan Bu ya? Iya. Kalau hak kemarin kita sudah membahasnya, haknya namanya haul ghaib atau haul ghaibah, ya kan Ibu ya? Kalau di sini yaul mutakallim. Misalnya ya mutakallim apa? Karena ba'di khalaqani Allahu. Khalaqani Allahu. Marratan ukhra. Khalaqani Allahu. Khalaqani Allahu. Ma ma'na khalaqani Allahu? Allah telah menciptakanku. Allah telah menciptakanku. Ahsantunna. Ini ya di sini adalah yaul mutakallim yang sebenarnya sukun, ya kan Ibu ya? Khalaqani, khalaqani, darabani, da'ani. Ya kan Ibu ya? Iya. Baik. Insyaallah nggak ada kendala Ibu ya? Hal ini soal? Ada pertanyaan? Ada tidak pertanyaan? Ustaz, kemarin terkait pembahasan dengan iltiqa'us sakinain. Terkait dengan pembahasan iltiqa'us sakinain, di sana yang berubah menjadi fathah, yang wajib berubah menjadi fathah, bukannya hanya dua yang disebutkan sama Ustaz kemarin, yaitu min dan bacaan alif lam mim dan ayat berikutnya pada awal surat
Ali Imran. Tapi di sini kalau berubah jadi fathah juga. Ada yang bertanya tidak? Ya barusan saya tanya. Bagaimana ibu sekalian? Kan kemarin pada pembahasan iltiqa usakinain itu kebanyakan berubah menjadi kasroh. Ya kan ibu ya? Ya. Dalam dua kondisi berubah menjadi dhammah, dalam dua kondisi berubah menjadi fathah. Selainnya kasroh. Tapi di sini kok berubah jadi fathah juga? Padahal tidak kita sebutkan kemarin. Pada perubahan fathah. Maf'ulun bih. Kan dhamir mabni, Om. Oh iya, Ding. Taunya untuk meringankan bacaan aja, Ustaz. Allah naik. Sebenarnya Gak apa-apa, minta sedikit mas. Jadi yang wajib berubah menjadi fathah adalah lafaz min dan bacaan alif lam mim pada awal surat Ali Imran. Sedangkan ya'ul mutakallim ini hukum berubah menjadi fathah, harokatnya itu jawazan. Jawaz itu boleh. Jaiz. Jadi boleh tetap sukun, boleh berubah menjadi fathah. Gitu Om ya? Bingung tidak maksud saya? Kenapa? Aslinya di sini masuk hukum, aslinya ya mutakallim di sini itu masuk hukum huruf mat, ya kan Ibu ya? Iya. Sedangkan saya sampaikan sebelumnya, kalau ada pertemuan dua sukun, sedangkan sukun yang pertama itu hurufnya adalah huruf mad, maka biasanya dihapus secara lafaz kalau beda kata, atau dihapus secara huruf juga kalau dalam satu kata. Ya kan Ibu ya? Ini ni itu sebelumnya kasroh, berarti kan masuk huruf mat, ya kan Ibu ya? Iya. Biasanya huruf mat itu tinggal dihapus lafadznya saja. Misalkan dorobanil mudarrisu, dorobani al mudarrisu. Jadi dorobanil mudarrisu. Nah itu boleh seperti itu. Tapi boleh juga dorobani al mudarrisu. Begitu Ibu ya? Jadi hukumnya di sini boleh, tidak wajib. Tidak wajib berubah seperti itu. Wadih Ibu sekalian, bingung tidak? Halo? Iya. Ustaz. Ya apa Om? Ya bingung atau ya wadih? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah apa? Insya Allah nggak bingung, Ustaz. Insya Allah nggak bingung. Fatahullah alaikum. Thumma ad-dhamir atsani hunaka kaful mukhatab. Kaful mukhatab itu yang mana? Misal karirna ba'di. Oh, di sana ada fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Fi mahalli. Di sana ya mutakallim itu dhamir kan Ibu ya? Dhamir itu mabni, makanya dikatakan i'rabnya itu fi mahalli, dalam keadaan nasab. Karena yang berubah itu hanya keadaannya saja, sedangkan lafaznya tidak berubah. Begitu Ibu ya? Iya. Tapi kok di sana jadi fathah? Di sana karena penyesuaian iltiqa usakinain. Jadi harokat fathah itu bukan tanda nasab. Gitu Ibu ya? Iya. Cuma contoh dari kaful mukhatab. Kadirna ba'di. Khalaqakallahu. Khalaqakallahu. Marratan ukhra. Khalaqakallahu. Khalaqakallahu. Ma ma'na khalaqakallahu? Allah telah menciptakanmu. Allah telah menciptakanmu. Di sana ada lafaz khalaqa. Ini fi'lun. Ya kan Ibu ya? Khalaqanya fi'lun. Fi'lun madhi mabniun 'ala al-fathi. Kemudian lafzul jalalahnya, lafzul jalalah Allah itu lafzul jalalah itu sebagai fa'il. Ya kan Ibu ya? Fa'ilun marfu'. Sedangkan kaf di sana sebagai apa? Maf'ulun bihi fi mahalli nasbin. Maf'ulun bihi fi mahalli nasbin. Kaf di sini adalah dhamir dalam keadaan nasab, ya kan Ibu ya? Dhamir muttasil dalam keadaan nasab sebagai maf'ulun bihi. Kaf ini disebutnya kaful mukhatab. Kaf ini disebutnya kaful mukhatab.
Kalau misalkan khalaqaki, ki itu kaf apa? Ibu. Mukhatabah. Jadi kalau muannas berarti mukhatabah gitu ya. Ya. Seperti yang kalau hu itu haul ghaib, kalau haul ghaibah. Ghaibah. Kalau di sini kaf khalaqaka berarti kafnya kaful mukhatab. Kalau khalaqaki berarti kafnya kaful mukhatabah. Begitu Ibu ya, mudah ya. Cuma di sana ada haul ghaib. Ini sebenarnya berulang-ulang ini haul ghaib ini. Tapi nggak apa-apa, kita lihat di sana karena ba'di khalaqahullahu. Marratan ukhra. Khalaqahullahu. Khalaqahullah. Ma ma'na khalaqahullahu? Allah telah Allah telah menciptakannya. Allah telah menciptakannya. Baik. Khalaqa itu fi'lun madin. Lafzul jalalah, Allah lafzul jalalah di sana sebagai fa'il marfu'. Lalu maf'ulun bihinya mana? Haul ghaib. Haul ghaib di sana. Hu itu haul ghaib, dhamir muttasil fi mahalli nasbin, dalam keadaan nasab. Gitu ya. Kenapa kok dalam keadaan nasab? Karena kedudukannya sebagai maf'ulun bihi. Enggak bingung ya, insyaallah? Insyaallah. Jadi dhamir muttasil yang dulu kita gunakan dalam keadaan jar itu juga bisa digunakan dalam keadaan nasab. Tahlahalakunna jami'an. Saya yakin tidak ada kendala Ibu ya. Yang ketiga artinya apa Ustaz? Yang ketiga artinya khalaqahullahu. Kalau khalaqaniyallahu, saya telah Allah telah menciptakan saya. Khalaqakallahu, Allah telah menciptakanmu. Kalau khalaqahullahu ma makna Ibu? Allah telah menciptakannya. Allah telah menciptakannya. Yusuf. Apa nih? Ini Anda tangga di kamar, jadi namanya anak laki-laki itu ini manjat semua. Yang kecil juga yang usia 2,5. Nastamir Ibu sekalian. As-safhah ba'daha al-mabhath ats-tsalits. Di halaman berikutnya di sana ada pembahasan ketiga Ibu sekalian. Hadzfu alifi ma al-istifhamiyah. Ini beberapa kali sempat saya singgung sedikit. Jadi alif pada ma al-istifhamiyah itu bisa dihapus. Ya kan Ibu ya? Iya. Ma di sini ma yang artinya apa? Ini ma al-istifhamiyah. Bukan ma yang lain, karena ma ini banyak sekali. Ada sekitar 9 ma. Ada ma al-istifhamiyah, ada ma an-nafiyah, ada ma al-mausulah, ada ma at-ta'ajubiyah yang kita bahas kemarin. Ada ma an-nakirah at-tamah, al-mubahamah, lalu ada banyak, insyaallah akan kita bahas pada saatnya nanti. Baik, ini ma yang di sini adalah ma al-istifhamiyah yang untuk pertanyaan dulu di semester 1 kita bahas artinya. Ma ma'ana ma? Ibu sekalian? Halo? Iya. Ma di sini tadi artinya apa? Apakah? Apa, bukan apakah? Apa? Apa ya? Ini ada 2 huruf mim dan alif. Alifnya ini bisa dihapus. Kapan alifnya bisa dihapus Ibu sekalian? Tuhadzafu alifu ma al-istifhamiyah. Alifnya ma al-istifhamiyah ini bisa dihapus. Kapan? Idza dakhala 'alaiha harfu jarrin. Jika disambung dengan huruf jar. Jika disambung dengan huruf jar. Jadi disebutkan huruf jar sebelumnya dan disambung dengan ma ini. Gitu Ibu ya. Misal di sana ada min. Min ini harful jar. Ya atau iya? Iya. Min ini harful jar. Kemudian kalau kita ingin menyambungnya, kita ingin bertanya misalkan dari apa? Dari apa? Misalkan dari apa Allah menciptakan kita? Maka jadi bagaimana? Jadi mimma. Jadi minnya itu langsung idgham ke huruf mim lagi, ya kan Ibu ya? Iya.
Seperti kita belajar tajwid di sana nun sukun kalau bertemu dengan mim. Jadi idgham bihunnah ya kan Ibu ya? Dan di sini idghamnya tidak hanya secara lafal tapi juga secara penulisan. Ya kan Ibu ya? Iya. Lalu jadi di sana min dan ma jika disambung jadi mimma. Mimma. Ma-nya tidak panjang lagi, bukan mimma. Sebenarnya kalau misalkan ditulis seperti itu juga boleh juga, tapi yang lebih fusah, yang lebih banyak diterapkan itu dihapus. Apalagi di dalam Al-Qur'an. Itu kebanyakan dihapus. Kalau ada ma al-istifhamiyah dan sebelumnya ada huruf jar seperti ini. Jadi mimma. Misal, karina ba'di. Mimma khuliqal insanu. Mimma khuliqal insanu. طيب مما خلق الإنسان ما معنى هذه الجملة Dari apa manusia diciptakan? dari apa manusia telah diciptakan. Khuliqa ini kata kerja pasif. Jadi diciptakan. Jadi fi'lun majhul. Nah, fi'lun majhul kata kerja pasif kalau dalam bahasa kita. Jadi dikenai pekerjaan. Dari apa manusia telah diciptakan. Jadi mimma dari aslinya min dan ma diidghamkan dan alifnya dihapus. Insyaallah nggak bingung ya. Cuma di sini mungkin kita tidak asing dengan ini. Biasa kita membacanya di awal surat An-Naba. Di sana ada an. An ini harful jar. Ma makna an? Dari juga tentang. Bisa bermakna dari, bisa bermakna tentang, atau bisa juga bermakna yang lain tergantung konteksnya, gitu ya. Iya. Tapi di sana kalau digunakan untuk pertanyaan disambung dengan ma al-istifhamiyah. Jadi amma, terutama kalau di dalam surat An-Naba itu di ayat pertama amma yatasaalun. Karena ba'di amma yatasaaluna. Amma yatasaalun. Ma ma'ana amma yatasaaluna? Tentang apa mereka bertanya. Tentang apa mereka saling bertanya-tanya gitu ya. Karena ini wazannya tasa'ala, ya tasa'alu. Kalau sa'ala saja itu maknanya bertanya. Kalau tasa'ala bertanya-tanya, saling bertanya-tanya gitu ya, Bu ya? Iya. Tayyib. Nah, amma ini syahidnya di sini. Amma di sana aslinya an disambung dengan ma. Ketika disambung dengan huruf jar seperti ini, maka alifnya boleh dihapus. Bukan amma, tapi amma, begitu saja. Gitu ya, Bu ya. Cuma di sana yang ketiga di sana ada bi. Bi ini harful jar juga. Ini tidak asing bagi kita. Bi jika disambung dengan ma al-istifhamiyah jadi bima. Gitu ya, Bu ya. Kalau bima berarti maknanya apa, Om? Dengan apa? Dengan apa gitu ya. Misal di sana karena ba'di bima qataltal hayyata. Bima qataltal hayyata. Ma makna bima qataltal hayyata? Dengan apa kamu membunuh ular? Dengan apa kamu telah membunuh ular itu? Bima qataltal hayyata. Bima di sana syahidnya bima. Bi ini harful jar lalu disambung dengan ma al-istifhamiyah. Maka ma al-istifhamiyah ini alifnya boleh dihapus. Tidak harus bima gitu. Bima. Begitu Bu ya. Cuma al-mithal ar-rabi' wa huwa al-akhir. Contoh keempat dan yang terakhir. Di sana ada li. Li ini juga sudah kita kenal semenjak semester 1. Li ini harful jar jika disambung dengan ma al-istifhamiyah maka alif dari ma al-istifhamiyah ini boleh dihapus jadi lima. Ma makna lima? Untuk apa? Angka sebelum 6. Lima ini mengapa gitu ya? Untuk apa atau kenapa atau ya semakna dengan itu. Gitu ya, Bu ya? Iya. Misal karena ba'di lima kharajta. Lima kharajta. Ma makna lima kharajta?
Untuk apa kamu keluar? Untuk apa kamu keluar? Atau kenapa kamu keluar? Mengapa kamu keluar? Gitu ya, Bu ya. Jadi menanyakan alasan. Menanyakan alasan. Seperti limadha. Seperti limadha. Limadha kharajta? Lima kharajta sama. Baik, lima di sini syahidnya. Li ini harful jar. Jika disambung dengan ma al-istifhamiyah setelahnya, maka alif dari ma al-istifhamiyah ini boleh dihapus jadi lima, tidak harus lima. Jadi lima. Dan ini berlaku untuk semua huruf jar kalau disambung dengan ma al-istifhamiyah. Begitu ya, Bu ya? Misalnya ilama, alama. Begitu ya, Bu ya? Ya. Jadi setiap ma al-istifhamiyah jika disambung dengan huruf jar sebelumnya, maka alif dari ma al-istifhamiyah ini boleh dihapus. Yusuf, minggir Yusuf. Dari sisi yang lain. Baik. Ada yang bingung Ibu-ibu sekalian? Hal min soal, ada pertanyaan? Atau mungkin kurang jelas? Silahkan ditanyakan Ibu-ibu sekalian. Soal? Halo? Halo? Ada orang? Nama Ustaz. Insya Allah mudah Ibu ya. Yang penting kalau disambung dengan huruf jar sebelumnya, maka alifnya boleh dihapus. ثم المبحث بعده الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة ini kaidah terakhir. Al-asma' al-mausulah. Ini sebenarnya sudah pernah kita mempelajari sebelumnya, tapi semuanya mufrad, yaitu alladzi dan allati. Ma ma'na alladzi wa ma ma'na allati? Yang. Yang. Bukan yang gitu ya. Yang. Baik. Di sana kalau di dalam bahasa kita juga kata sambung ya kan Bapak ya? Iya, Ustaz. Baik. Di dalam bahasa Arab juga demikian, alladzi dan allati. Hanya saja kalau di dalam bahasa Arab kebiasaannya antara muannats dan muzakkar itu lafadznya berbeda. Dan antara jama', mutsanna dan mufrad, antara mufrad, mutsanna dan jama' itu lafadznya juga berbeda-beda. Gitu kan Ibu ya? Ini kasusnya di dalam ism mausul juga demikian. Misal di sana ini sudah lengkap semuanya kecuali yang mutsanna. Misalnya yang mudzakkar lebih dahulu. Kita perhatikan dulu yang mudzakkar. Ibu sekalian yang atas. Mudzakkar. Mudzakkar di sana ada yang mufrad dan ada yang jama'. Kalau yang mufrad ini sudah kita pelajari sebelumnya. Karirna ba'di. Manil fatal ladzi dakhala al-fasla al-ana? Manil fatal ladzi dakhala al-fasla al-ana? Marratan ukhra, sekali lagi. Nampaknya ibu-ibu suaranya kemana semuanya? Karirna ba'di. Manil fatal ladzi dakhala al-fasla al-ana? Manil fatal ladzi dakhala al-fasla al-ana? ما معنى هذه الجملة؟ من الفتى الذي دخل الفصل الآن؟ Siapakah? Siapakah pemuda yang sedang Siapa pemuda yang masuk ke kelas sekarang? Siapa pemuda yang sedang masuk kelas? Ya. sedang atau telah, Ustaz? Karena di sana ada qarinahnya, ada al-an. Al-an itu kan sekarang ya? Iya. Al-an itu sekarang. Jadi begini, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu mungkin sudah jauh mempelajari tentang pembagian fi'lun. Fi'lun itu secara dasar terbagi berdasarkan waktu. Ada fi'lun madhi, ada fi'lun mudhari, dan ada fi'lul amr. Ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Ada fi'lun madhi itu kata kerja lampau. Ada fi'lun mudhari itu kata kerja untuk sekarang dan yang akan datang, ya kan ya? Lalu ada fi'lul amr, kata perintah. Itu bentuk dasarnya Ibu sekalian. Itu bentuk dasarnya. Tapi secara praktek kaidah nanti akan kita temui, kita akan menemukan beberapa misalkan fi'lun madhi
tapi maknanya untuk sekarang, untuk hal, awal bahkan untuk mustaqbal, untuk yang akan datang. Ada juga fi'lun mudhari', meskipun bentuknya mudhari', tapi maknanya madhi. Ada seperti itu. Begitu ya? Madhi? Nanti. Jadi misalkan ibu-ibu kalau misalkan ada yang sakit, ibu-ibu mendoakannya bagaimana biasanya? Hafahullah. Syafahullah, syafakallah, kan gitu ya? Syafa Ya. itu kan fi'lun madhi. Ya. Fi'lun madhi. Tapi itu sudah terjadi atau doa untuk harapan yang akan datang? Harapan. Jadi fi'lun madhi kalau digunakan untuk doa itu maknanya mustaqbal, gitu ya? Nah, ada juga misalkan fi'lun mudhari' yang dinafikan dengan lam atau lamma. Itu maknanya jadi madhi. Gitu ya? Misalkan lam akul atau lamma akul. Lam akul atau lamma akul. Saya belum makan. Belum makan. Kan gitu ya. Belum makan, berarti maknanya jadi madhi. Nah, gitu Ibu ya. Kalau tadi pembagian itu bentuk dasarnya, tapi dalam praktek beberapa kaidah itu bisa madhi bisa bermakna mustaqbal. Demikian juga mudhari bisa bermakna madhi. Gitu ya. Alhamdulillah. Jami'an. Dakhala al-fasl al-ana. Di sana ada qarinah katanya. Ada qarinah, ada keterangan tambahan al-an. Kan gitu ya. Al-an itu kan berarti sekarang kan gitu ya. Manil fatal alladhi dakhala al-fasl al-ana? Insyaallah bisa difahami ya maksud saya tadi mah untuk ini madhi kok. Sekarang ya. Baik. Alladhi. Di sini syahidnya mana? Alladhi Ibu sekalian. Di sana karena al-fata, fata ini mudzakkar mufrad, ya kan Ibu ya? Ya. Al-fata ini mudzakkar mufrad, maka ism mausulnya pakainya alladhi. Ya, alladhi ini untuk mudzakkar mufrad. Kalau misalnya jamak jadi bagaimana? Jamak di sana di bawahnya kirirna ba'ni. Manil fityatul ladzina dakhalul fasla al-ana? Manil fityatul ladzina dakhalul fasla al-ana. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Siapa para laki yang sedang masuk kelas sekarang? Siapa? Para pemuda. Para sekarang ini. Kalau tadi pemuda satu saja, sekarang al-fityah jamak. Para pemuda yang masuk kelas, yang sedang masuk kelas sekarang. Baik, di sana syahidnya alladzina. Karena al-fityatu ini jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar atau jamak muannats? Muzakkar. Jamak mudzakkar ya, meskipun ada tak marbuthahnya. Ini jamak mudzakkar. Maka di sana ism mausulnya pakainya alladzina, dan ini sering kita jumpai di dalam bacaan Al-Qur'an ya kan Ibu ya, alladzina. Iya. Insyaallah nggak asing lagi. Jadi alladzina itu bentuk jamak dari alladzi. Begitu Ibu ya? Wadih? Wadih. Jayid. Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu? Mafi. Di sini hanya disebutkan bentuk mufrad dan jamaknya saja. Mungkin nanti akan dikenalkan juga pada saatnya yang musanna. Tapi kalau musanna bagaimana Ibu? Alladzi mufrad. Alladzani. Mungkin di sini sengaja tidak disebutkan langsung di sini karena ism mausul yang musanna itu mufrad mu'rab sendiri. Kalau yang mufrad dan jamak itu mabni, tidak berubah dalam semua kondisi i'rab. Alladzina lafadznya tetap seperti itu. Alladzina, alladzina, allati, allai, allati. Lafadznya dalam semua i'rab, dalam semua keadaan i'rab lafadznya seperti itu, tidak ada perubahan. Tapi kalau yang musanna ada alladzani. Alladzani itu kalau marfu'. Kalau marfu' alladzani, kalau mansub atau majrur jadi alladzaini. Kan Ibu ya? Jadi seperti diperlakukan seperti ism musanna. Diperlakukan seperti ism musanna, makanya biasanya disebut
mulhaq bil musanna. Jadi disetarakan. Mulhaq itu disetarakan ya. Disamakan seperti musanna perlakuannya. Tayyib, ini yang mudzakkar insyaallah tidak ada masalah Ibu ya. Untuk yang mufrad alladzi dan alladzina. Ya kan Ibu ya? Sekarang kita berpindah ke yang muannats. Muannats mufrad karena ba'di. Manil fatatu allati dakhalatil fasla al-ana? Manil fatatul lati dakhalatil fasla al-ana. مرة أخرى من الفتاة التي دخلت الفصل الآن؟ Manil fatatul lati dakhalatil fasla al-ana. ما معنى من الفتاة التي Siapa دخلت؟ pemudi yang masuk ke kelas sekarang? Siapa pemudi yang sedang masuk kelas sekarang? Baik. Nah, di sana syahidnya allati. Allati, karena di sana al-fatatu ini mufrad muannats, ya kan Ibu ya? Maka ism mausulnya pakainya allati. Allati. Insyaallah enggak ada masalah ya di sana. Berikutnya kalau misalkan jamak jadi bagaimana? Karena ba'di. Manil fatayatul lati dakhala al-fasl al-ana? Manil fatayatul lati dakhala al-fasl al-ana. ما معنى من الفتيات اللاتي دخلنا الفصل الآن؟ ما معنى؟ Siapa para pemudi yang sedang masuk kelas sekarang. Ahsantun. Di sana syahidnya allati, karena di sana al-fatayat itu jamak muannats, maka ism mausulnya pakainya allati. Tapi di sana tidak hanya allati, ada dua lafaz Ibu-ibu sekalian. Ada dua lafaz untuk bentuk jamak dari allati. Bisa allati, bisa allai. Dua-duanya ada di Al-Qur'an. Allati dan allai. Iya. Gitu ya, Bu ya. Ada dua bentuk. Boleh dipakai dua-duanya, sama saja. Secara makna dan secara kegunaan sama saja. Nah, allati dan allai. Begitu ya, Bu ya? Ya, Ustaz. Insyaallah mudah Ibu ya. Hal min soal, mungkin ada yang kurang jelas atau masih bingung, tafadhal nabi soal. Silahkan Ibu ditanyakan. Hal min soal? Insyaallah tidak ada yang bingung ya. Nastamir Ibu sekalian. Di sana halaman berikutnya as-safha ba'daha hunaka at-tamrin at-tasi'. Karena yang di bagian pertama kemarin kita berhenti di at-tamrin ats-tsamin, latihan ke-8 dan ini langsung ke latihan ke-9 Ibu sekalian. At-tamrin at-tamrin at-tasi'. Ta'ammal atau ta'ammalil mithala. Thumma adkhili hamzat istifham ala al-jumal al-atiyah. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Kemudian tambahkan hamzah istifham pada susunan-susunan kalimat berikutnya. Misal di sana, karena ba'di. Al-biharu jam'ul bahri. Al-biharu jam'ul bahri. Ma ma'ana al-biharu jam'ul bahri? Laut jamak dari laut. Apa ini? Jamak kalau di bahasa kita laut jamaknya apa? Laut aja. Laut. Ya laut-laut, banyak laut itu. Lautan juga. Lautan. Ya, gitulah yang penting. Yang penting al-bihar itu bentuk jamak dari bahar, gitu ya? Ya. Al-bihar itu bentuk jamak dari al-bahru. Al-bahru itu laut. Atau laut atau samudra gitu ya. Bihar itu jamaknya. Ini khobar. Ini pengkabaran ya kan Ibu ya?
bukan insya, bukan pertanyaan, bukan soal, bukan istifham. Tapi kalau kita tambahkan hamzah istifham di depannya, di sana ada pertemuan berturut-turut dua hamzah. Ini al di sana aslinya sudah diawali hamzah wasal dan ditambah a lagi istifham, maka ada dua hamzah. Maka cara membacanya karena ba'di. Al biharu jam'ul bahri. Al biharu jam'ul bahri. Jayid. Nah, ini kalau jadinya seperti ini maknanya apa Ibu? Apakah bihar jamak dari bahrun? Ahsan. Apakah bihar jamak dari bahar, kan gitu ya, Bu? Ya. Jadi di sana kalau idza ittasalat hamzatul istifham bi al, maka dijadikan satu hamzah yang panjang. Insyaallah tidak ada masalah, tadi sudah kita bahas. Sekarang di sana tamrinnya Ibu sekalian, latihannya. Kita coba jawab Ibu ya. Ini tadi sebagian mustami'ah. Ibu Amalia dan Bu Hatiam ya mustami'ah. Yang lain bisa berarti. Baik. Kita mulai dari Bu Ayu, tafadhali. Raqam 1. Al-ana kharajta. Al-ana kharajta. Ahsanti. Al-ana kharajta. Nah, jadi hamzahnya dipanjang. Ahsanti. Tahmahna. Apa nom? Berisik om ya. Agak sana nih. Al-Nastamir. Ba'daha. Setelah Bu Ayu. Setelah Bu Ayu. Ba'daha Mbak Eka. Tafadhali. Raqam 2. Al-yawma roja'a abuka min Dimasko. Ahsanti. Ma makna al-yawma roja'a abuka min Dimashq? Apakah hari ini ayahmu pergi ke Masa Damaskus? roja'a itu pergi, Mbak Eka? Roja'a datang ya? Roja'a itu pulang. Balik. Apakah Nah. hari ini ayahmu kembali dari Damaskus? Nah, ahsan. Tahmahna. Jadi roja'a maknanya pulang atau kembali. Ini Mbak Eka ya. Nah, ayahnya bukan Bang Toyib, pergi terus nggak pulang-pulang. Tayyib nastamir. Tahmahna ba'daha Bu Yudianisa, raqam 3. Ya. Al-mudarris maridun. Tahmahna. Ini ada tadi di kaidah ya. Masyaallah. Ini mudah. Al-mudarris maridun. Tahmahna. Ba'daha Mbak Hani, tafadhali raqam 4. Saya baru masuk Ustadz, saya nggak tahu perintahnya apa ya Ustadz. Perintahnya diminta untuk menambahkan hamzah wasal di awalnya. Afwan, bukan hamzah wasal, hamzah istifham. Hamzah istifham, ditambah hamzah istifham. Jadi pertanyaan. Misalnya kan al-mudiru qala hakadha. Ini pengkabaran, ngasih tahu. Al-mudiru qala hakadha. Kepala sekolah bilang demikian. Kalau ditambah hamzah istifham jadi pertanyaan. Jadi bagaimana, Mbak Hani? Al-mudiru qala al-mudiru qala hakadha. Perubahannya ada di mana? Yang di depan al-mudiru. Jadi bagaimana perubahannya? Masa al ya Ustaz? Al gitu Ustaz. Gimana tadi? Kaidahnya tadi kalau hamzah istifham bertemu dengan al, maka dua hamzah yang berturut-turut itu dijadikan satu hamzah yang panjang. Jadi al-mudiru qala hakadha. Jadi al-mudiru qala hakadha.
Gitu Mbak Hania. Ya Jadi Ustaz. dibacanya panjang. Al-mudiru qala hakadha. Hakadha ini. Ma makna hakadha Ibu sekalian? Apakah berkata apakah kepala sekolah berkata seperti ini gitu? Seperti ini atau demikian gitu Ibu ya. Karena ini sebenarnya ism isyarah hadza. Tapi disisipi huruf jar ka di sana. Ya kan Ibu ya? Aslinya hadza. Hadza, lalu ka itu maknanya seperti, ya kan Ibu ya? Iya. Nah, saya pernah menjelaskan Ibu ya, sebenarnya hadza itu dua kata. Saya pernah menjelaskan itu tidak? Ada hadza. Hadza itu sebenarnya dua kata. Ada ha itu harfu tanbih, dan za itu isyarahnya. Sebenarnya isyarahnya itu za-nya. Jadi hadza itu dua kata sebenarnya. Makanya dua kata ini suatu ketika bisa dipisahkan dan disisipi kata yang lain. Seperti di sini hakadza. Bukan enggak harus kahadza, seperti ini. Tapi kafnya di antara dua huruf, dua kata itu. Jadi hakadza. Demikian juga nanti insyaallah akan kemarin sudah kita pelajari belum? Ha huwa dza, sudah belum? Apa? Ha huwa dza. Ha ana dza. Belum ya? Nanti insyaallah di semester 4 kita pelajari. Semoga Allah memberikan kemudahan. Jadi itu juga bisa disisipi dhamir Ibu sekalian. Ha huwa dza. Jadi ha di awal, dza di akhir, di tengah-tengahnya ada huwa. Ha huwa dza gitu. Ini dia gitu ya. Ha ana dza, ini loh saya gitu. Gitu Ibu ya. Jadi hadza itu sebenarnya dua kata, makanya bisa dipisahkan dan disisipi kata lain di antara keduanya. Baik, nastamir. Aftahullah alaik. Setelah Mbak Hani, biasanya Bu Heti mustami'ah ya. Sallallahu warana jami'an. Nanti Mbak Andaha, Bu Zuhrah, tafadhali Bu Zuhrah. Raqam 5. At-talibul jadidu kasra hadzal kursiyya. Halo? Bu Zuhrah? Baik, kalau misalkan Bu Zuhra belum bisa, ke Bu Yanti, tafadhali Bu Yanti, raqam 5. Saya at-talibul jadidu kasaro hadzal kursiyya. Ahsanti, fatahullah alaik. Tapi di sana harus hati-hati Om ya. Talib itu toknya yang panjang, bukan lamnya. Oh iya. At-talibul jadidu kasaro hadzal kursiyya. At-talibul jadidu kasara hadzal. Itu ya. Fatahullah alaik, masyaallah. Jadi kadang sebagian kita itu nggak hanya Bu Yanti saja, kadang sebagian kita itu tertukar atau saling mempengaruhi. Misalnya lafaz talib dan tabib. Kalau tabib itu matnya panjangnya di akhir. Kalau talib huruf pertama yang panjang. Gitu ya Bu ya? Iya, Ustaz. Astagfirullah alaikum jami'an. Talibul jadidu kasara hadzal kursiyya. Astagfirullah alaik. Ma makna Bu Yanti? Ma makna hadhil jumlah? Murid yang baru itu yang mematahkan kursi ini. Apakah siswa baru ini itu yang mematahkan kursi ini? Gitu ya. Gitu Bu Amalia ya maknanya. Apakah siswa baru itu yang mematahkan kursi ini? Alhamdulillah jami'an. Nastamir. Bismillahirrahmanirrahim.
Rumahnya Bu Sri nampaknya kena banjir rumahnya kemarin. Iya, Ustaz, di grup. Kemarin parah Om di Jakarta hujannya. Kemarin hujan sih memang. Dengar-dengar banyak yang banjir Om. Ya sarallahu warana. Allah yafaduna jami'an. Kalau di rumah saya kemarin beberapa bocor. kalau nggak lebat banget nggak bocor. Ya, rumah orang di kampungan. Karena lembat sekali kemarin jadinya beberapa titik bocor. Tapi alhamdulillah dinikmati saja namanya hidup. Mas Samir, Iya. kita lanjutkan kembali ke Bu Ayu. Tafadhali raqam 6 Bu Ayu. Hada talibu dorobaka. Ahada talibu dorobaka. Ahsanti, ini nggak ada masalah ya kan Om? Ahada talibu dorobaka. Di sana tidak ada pertemuan dua hamzah berturut-turut. Di sana normal. Ahada talibu dorobaka. Apakah siswa ini yang memukul? Lanjut. Fatahallahu alaikunna jami'an. Hal min soal Ibu sekalian? Ada pertanyaan? Fi hadhihi shafah di halaman ini? Hal min soal? Nama, Ustaz. Nama. Lanjut. Fatahallahu alaikunna. Nastamir ila shafha ba'daha. Halaman berikutnya. At-tamrinul 'ashir. Latihan ke-10. Ta'ammalil mithal. Perhatikan contoh. Thumma ajibi 'anil as'ilatil atiyati 'ala ghirarihi. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan contoh tersebut. Misal di sana, karirna ba'di. Man khalaqaka? Man khalaqaka. Ma ma'na man khalaqaka? Siapa yang menciptakanmu? Siapa yang menciptakanmu? Di sana yang ditanya. Ini pertanyaan langsung. Berarti kan Ibu ya? Domirnya Ya. pakai domir mukhatab. Man khalaqaka? Nih kita bayangkan ada yang bertanya ke kita seperti itu, maka kita jawabnya dengan domir kita sendiri. Ya kan Ibu ya? Ya. Iya. Karirna ba'di. Al-jawab. Khalaqani Allahu. Khalaqani Allahu. Ma ma'na khalaqani Allahu? Yang menciptakanku Allah. Allah yang telah menciptakanku. Baik, di sini latihan ini adalah latihan terkait dengan penggunaan dhamir muttasil dalam keadaan nasab Ibu sekalian. Kita coba Ibu ya. Kita coba tadi terakhir Bu Ayu, berarti sekarang Mbak Eka, tafadhali. Raqam 1. Man dorobaka. Atau misalkan dibaca man dorobaki juga boleh sih sebenarnya. Karena di sini mu'annats semuanya. Dorobani Ahmadu. Dorobani Ahmadu. Habis berantem Mbak Eka. Dorobani Ahmadu. Boleh ya? Daripada dorobanil mudarrisu kan. Ntar dikira Pak gurunya sandis. Suka mukul. Dorobani Ahmadu. Paham. Nastamir. Ba'daha Bu Yulia Nisa. Nah, di sana misalkan dorobani Zaid. Raqam 2 Bu Yuli. Tafadhali. Man sa'alaka hadza su'ala. Sa'alani al-mudarrisu hadza su'ala. Ahsanti, Masya Allah. Man sa'alaka hadza su'ala. Sa'alani al-mudarrisu. Atau sa'alani al-mudarrisu hadza su'ala. Nah, tapi kalau misalkan maf'ulun bihinya tidak disebutkan nggak masalah. Misalnya di sana langsung sa'alanil mudarrisu. Sa'alanil mudarrisu. Maf'ulun bihinya tidak disebutkan. Kenapa? Kenapa boleh seperti ini? Karena sudah maklum, sudah mafhum, sudah bisa dipahami dari konteks soalnya. Gitu ya, Bu ya? Sudah bisa dipahami dari konteks soalnya. Baik. Allah alaikunna jami'an. Nastamiru ba'daha raqam 3. Mbak Hani, tafadhali. Ara'aka al-mudarrisu fil masjid? Astagfirullah. Apa ya, Ustaz? Saya lagi baru megang buku, Ustaz.
Ini suruh Nggak ngapain apa-apa. lagi? Nggak Ini apa-apa. disuruh ngapain man Disuruh dorobaka jawab. dorobani. Oh gitu. Heeh. Dorobani Zaid. Nomor 3 bukan Bani. Oh, terus arokal mudarrisu. Ro'aka. Oh, Ro'aka. Ma makna ro'a? Melihat. ro'a melihat. Melihat. Nah, melihat. Ro'akal mudarrisu fil masjidi. Mm-mm. Jawabannya gimana, Pak? Mbak Hani. Iya. Oh, sa'alani. Kalau itu berarti Jawab aja na'am biar mudah. oh iya. Muamalah. Nah, Ro'aik. Apakah kamu melihat? Oh gitu. Bukan Nah, bukan apakah kamu di sana K-nya itu kedudukannya sebagai apa? apakah roka? Oh, Ro'aka. ro'aka. Kan ro'a itu fi'lun madhi. Ro'a ya ro. Ya roh. Heeh. Fa'ilnya mana? Ro'a. Kenapa Ustaz? Fa'il dari ro'a itu mana? Ro'a berarti bukan Fa'ilnya, mudarisu pelakunya. ya? Bukannya Al-mudarris. mudarisu. Al-mudarris itu fa'ilnya, pelakunya ya kan Mbak Eka ya? Mbak Hani ya? Iya Ustaz. Tukar-tukar. Oh Sedangkan gitu. kafnya ini kedudukannya sebagai apa? Berarti Kaful maf'ulun bi. Maf'ulun bihi. Ahsanti. Ara'aka al-mudarrisu fil masjidi. Kalau misalkan Mbak Hani ditanya seperti ini, ara'aka al-mudarrisu fil masjidi, Mbak Hani bilangnya gimana? Jawabnya. Apakah huruf itu melihat kamu? Jawabannya na'am gitu. Na'am terus Naam. Al-mudarrisu. tinggal pengulangan berarti- saja. Heeh. Jumlahnya tetap jumlah fi'liyah. Tidak perlu dirubah jadi ismiyah. Sa'alani. Oh gitu. Berarti apakah melihat kamu? Berarti ro Jawab dulu na'am dulu. Kan di sana ada Na'am. 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 Dulu Ustaz kok saya belum apakah mudarisu apakah guru melihat kamu di masjid gitu kan? Jawabannya iya, na'am. Na'am. Pak guru melihat saya gitu. Apa saya Iya. Iya gitu. Na'am al-mudarisu tetap pakai jumlah fi'liyah saja. Iya. Na'am dorobani. Dorobani. Berarti ini jadi melihat saya gitu ya? Iya. Tapi Berarti bahasa Arab, Pak. Na'am. Ro'ani gitu. Oh iya Ustaz. Tapi lanjutkan, Mbak Hani. Na'am ro'ani al-mudarrisu fil masjidi. Ahsanti. Na'am ro'anil mudarrisu atau na'am ro'aniyal mudarrisu fil masjidi. Gitu, Mbak Hani ya. Bingung tidak? Masih bingung tidak? Ya. Ya apa? Ya soalnya emang apa namanya berarti ya emang benar ya Ustaz dia apa namanya harusnya kan biasanya fa'ilnya kan setelah kata kerja habis itu kan fa'il. Berarti di situ dia K-nya di situ maf'ulun bihi-nya di sebelumnya fa'il gitu ya Ustaz ya. Nah, nggak masalah. Jadi sebenarnya urutan antara fi'lun dan fa'il itu biasanya bisa dibalik seperti ini. Bisa saja maf'ulun bihi-nya duluan, fa'ilnya di akhir. Kalau tidak ada iltibas, kalau tidak ada kerancuan dalam maknanya, itu nggak masalah dibalik antara fi'lun dan fa'il urutannya. Gitu ya, Mbak Hani dan ibu yang lain. Iya Ustaz. Allah Baik, hal min soal, ada pertanyaan ibu sekalian di latihan ini? Hujan lebat lagi Om di tempat saya. Allahumma shalli wa sallim. Hal min soal?
Tidak ada pertanyaan, Ibu? Sama Ustaz. Di sana masih ada at-tamrin al-hadi ashar, latihan ke-11 Ibu sekalian. Ta'ammalil kalimah, ta'ammalil kalimatil atiyah. Kalimah di sana cuma mufrad bentuknya. Perhatikanlah kata berikut ini. Baik, di sana Anda kata karina ba'di, ma'ana. Ma'ana. Ini kalau kita perhatikan, ini adalah ism maqsur yang alifnya adalah alif maqsurah. Ya kan Ibu ya? Iya. Ma'nan, afan. Saya tadi salah baca. Ma'nan. Kalau ini bukan mamnu' min as-sarf. Jadi dibaca ma'nan. Ma'nan gitu ya? Ya. Ma'nan. Kalau tidak ada alnya ma'nan. Kalau ada alnya al-ma'na. Ma'nan di sana diakhiri alif maqsurah. Tapi kalau kita sambung dengan dhamir muttasil, maka alif maqsurah ini berubah menjadi alif mamdudah. Nah, misal di sana ma'nahu. Ma'naha. Secara lafaz seakan-akan tidak ada perbedaan, tapi kalau secara penulisan di sana alifnya berubah, ya kan Ibu ya? Iya. Alifnya berubah, yang sebelumnya alif maqsurah berubah menjadi alif mamdudah. Nah, yang sebelumnya alif yang maksurah bentuknya seperti ya, tapi tidak ada titiknya seperti itu. Alif maksurah. Alif bengkok. Nah, boleh ya. Dan di sana berubah menjadi alif mamdudah, alif yang berdiri, tegap. Insyaallah nggak bingung Ibu ya? Insyaallah. Baik. Berikutnya di sana Anda ta'ammal lagi Ibu sekalian. As-safha ba'daha at-tamrin atsani 'ashar. Latihan ke-12, ta'ammal itu perhatikan aja. Enggak ada yang lain loh. Ta'ammalil kalimatil atiyah. Perhatikanlah kata-kata berikut ini. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan pembahasan ma al-istifhamiyah jika disambung dengan huruf jar tadi, ya kan Ibu ya? Iya. Dan di sana ma disambung dengan min. Jadi mimma alifnya dihapus. Contoh, mimma khalaqallahu al-insana, khalaqahu min tinin. Lalu di sana ada bi disambung dengan ma al-istifhamiyah jadi bima. Alifnya dihapus. Misal bima qataltal hayyata qataltuha bil hajari. Lalu di sana ada li harful jar disambung dengan ma al-istifhamiyah, maka alif dari ma al-istifhamiyah boleh dihapus jadi lima. Misal lima kharajta minal fasli? Kharajtu li annani maridun. Cuma di sana ada an juga harful jar, kalau disambung dengan ma al-istifhamiyah maka alifnya boleh dihapus jadi amma. Misal amma bahasta fil madrasati. Wah, ini dalam Ibu pertanyaannya. Amma bahasta fil madrasati. Kalau dulu kita lanjutkan dulu. Bahastu an sa'ati, cari jam. Fil madrasah. Kalau dulu saya di pondok itu, kan saya dulu tuh mondoknya di Gontor kan, di Gontor itu kalau ibu-ibu mungkin berkunjung ke sana itu, pertama kali masuk itu ada tulisan besar, itu terpampang setiap kali orang masuk ke area pondok itu pasti membacanya. Tulisannya besar, apa ibu-ibu tulisannya? Ke Gontor apa yang kau cari? Nah, ini ngapain kesini, mau nyari apa? Nyari ilmu atau nyari apa? Atau nyari apa kan itu? Nah, jadi selalu santri yang datang itu kan dengan tulisannya itu dituntut untuk memperbaiki niat setiap kali datang ke pondok, ya kan Ibu? Di sana contoh yang lain, amma sa'altal mudarrisa. Amma sa'altal mudarrisa. Di sana amma tentang apa? Pak guru bertanya kepadamu. Afan, salah, kebalik. Amma sa'altal mudarrisa, tentang apa kamu bertanya kepada Pak guru? Ini tanya kan fa'il kan ya? Al-mudarrisnya maf'ulun bihi. Sa'altuhu 'anil imtihani. Saya bertanya tentang ujian.
Bentar lagi ujian ya. Oh. Semoga Allah memberikan kemudahan. Harap bersabar, ini ujian. Baik. Insya Allah tidak ada kendala Ibu ya untuk ma listifhamiyah ini yang alifnya boleh dihapus. Insyaallah. Nastamir di sana at-tamrin ats-tsalits. Ta'ammal lagi Ibu sekalian. Tapi ada lanjutannya. Ta'ammalil misal. Perhatikan contoh. Tsumma ktubil jumal al-atiyata. Kemudian tulislah susunan-susunan kalimat berikut ini. Ba'da tahwilil kalimatil lati tahtaha khattun ila jumu'. Setelah merubah kata yang bergaris bawah menjadi jamak. Misal, karirna ba'di. Manil fata alladhi kharaja minal faslil ana? Manil fata Alladzi kharaja Ini insya Allah tidak ada masalah ya. Ini tadi sudah kita baca juga di kaidah. Ini di sana ada kata al-fata dan alladzi. Ini terkait dengan ism mausul. Kalau dirubah menjadi jamak, jadi karirna ba'di. Manil fityatul ladzina kharaju minal faslil ana? Manil fityatul ladina kharaju minal fas'an. Ma ma'ana manil fityatul ladzina kharaju minal faslil ana? Siapa para pemuda yang keluar dari kelas sekarang? Di sini kan ada perubahan ya dari yang pertama dan kedua. Di sana yang pertama aslinya mufrad al-fata alladzi, pakainya alladzi. Ketika dirubah menjadi jamak al-fityah, maka ism mausulnya juga berubah menjadi jamak alladzina. Insyaallah nggak bingung Ibu ya? Insyaallah. Di sana kita coba jawab Ibu sekalian. Tadi terakhir yang menjawab siapa? Mbak Hani. Berarti sekarang Bu Zura gimana kabarnya Bu Zura? Atau kita langsung ke Bu Yanti? Tafadhali Bu Yanti. Nah. Man ar-rajulu alladhi dakhala baytakum al-ana? Manir rijalul ladzina dakhalu dakhalu, na'am, dakhalu. Benar ya? Dakhalu. Jadi benar ya, Mau. Umal'an. Ahsan. Diulangi. Gitu ya. Manir rijalul ladzina dakhalu baitakumul ana. Baik. Enggak bingung namanya? Sahlah. Manir rijalul ladzina dakhalu baitakumul ana. Nastamir ba'daha رقم 2 Bu Ayu, تفضلي. أين الطالب الذي جاء أمس؟ أين الطلاب الذين جاء أمس؟ Masa tetap ja'a? أين الطلاب الذين جاءوا أمس؟ أحسنتي ما شاء الله. أين الطلاب الذين جاءوا أمس? Karena ini terkait fi'lun. Fi'lun itu juga terkait dengan fa'ilnya. Fa'ilnya selalu menyesuaikan kan ya, dhamirnya. Kalau jamak dari jamak. Sayyid fatahna alaik. Nastamir ba'daha Mbak Eka, tafadhali raqam 3. ضربت الولد الذي ضربني. Sandis. Dorobatul gimana? Kalau waladu berarti al waladu ya? Ini darabtul walada. Al auladu. Ini al walad di sini sebagai maf'ulun bihi berarti mansub. Aulada. Al aulada dorobatul al auladal ladzina apa nih ya? Dorobuni gitu. Dorobuni. Jayyid, ahsanti. Dorobuni, Darabtul aulad alladzina darabuni. Tapi sabar mereka ya. Darabtul aulad alladzina darabuni. Sabar, mereka masih anak-anak. Tayyib, tahlah kunna jami'an. Tulisannya wawunya nggak pakai alif ya, dorobuni. Ya, kalau misalkan wawul jamaah disambung dengan dhamir muttasil lagi setelahnya, maka tidak ditambahkan alif. Jadi alifnya dihapus.
Jadi alif itu ada kalau wawul jamaah itu betul-betul di akhir kata. Tidak disambung lagi dengan dhamir yang lain. Nah, Ustaz. Baik. Soalun akhar, ada lagi pertanyaan Ibu? Mungkin terkait dengan ism mausul ini, alladzina. La yujad? Adunhu la yujad. ثم الصفحة بعدها. الصفحة بعدها هناك التمرين الرابع عشر. Latihan 14. Ta'ammalil mithal. Perhatikan contoh. ثم اكتب الجمل الآتية بعد تحويل الكلمات التي تحتها خط إلى جموع. Sama Ibu. Perintahnya sama persis. Kita diminta untuk membaca contoh, kemudian merubah susunan kalimat berikutnya setelah merubah kata yang bergaris bawah menjadi jamak. Ini juga masih terkait dengan hal yang sama, ism mausul. Karirna ba'di. At-talibatu allati dakhalatil fasla al-ana min al-hindi. At-talibul ladzi dakhalatil fasla al-ana minal hindi. Jayyid. At-talibatu allati dakhalatil fasla al-ana min al-hindi. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Siswa yang masuk kelas sekarang dari India. Hindi. Nah, minal Hindi. Baik. Di sana aslinya mufrad, ya kan Ibu? At-talibah allati. At-talibah allati. Kalau kita rubah menjadi jamak, karirna ba'di. At-talibatul lati dakhalna al-fasla al-ana minal hindi. At-talibatul lati dakhalna al-ana minal hindi. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Para siswi yang masuk kelas sekarang dari India. Jayyid. Di sana ada perubahan. Yang sebelumnya at-talibatul lati, kalau dirubah menjadi jamak at-talibatul lati. Jadi ism mausulnya juga berubah menjadi jamak. Insyaallah mudah ya. Kita coba lanjutkan tadi terakhir Mbak Eka. Berarti sekarang Bu Yulianisa, tafadhali. Al-fatatul lati. Al-fatayatul lati indal mudirati akhawatu Maryama. Ahsanti, masyaallah. Al-fatayatul lati indal mudirati akhawatu Maryama. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Pemudi Para yang pemudi, kepala sekolah, saudaranya Maryam. Para pemudi yang bersama kepala sekolah adalah saudari-saudarinya Maryam. Nastamir ba'daha Mbak Hani, raqam 2, at-tabibatu allati fil mustashfa al-wiladati min Inglaterra. Mudah. At-tabibat. Pelan-pelan. Toknya pendek. Pelan-pelan. Jangan tertukar dengan talib. Ini tabib. At-tabibatul lati. Pelan-pelan. Ism mausulnya dirubah jadi jamak juga. At-tabibatul lati. Terus apa? Fi mustashfa. Dia nggak ada kata kerjanya, Ustaz. Emang jumlah isminya? Ayo, saya ulang ya, Ustaz. At-tabibatul lati fi mustashfal waladati. Wiladati itu jangan dirubah jadi jamak. Wiladah gitu saja. Wiladati. Wiladati min Inglaterra. Ahsanti. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? At-tabibatu allati fi mustashfa al-wiladati min Inglaterra. Ma ma'na?
para dokter perempuan di rumah sakit bersalin di Inggris. Masa di Inggris? Ilkantara di mana? Min mana min? Dari. Dari Inggris. Ya, Ustaz. Para ibu dokter ini, para ibu dokter yang di rumah sakit bersalin itu adalah dari Ya, Inggris. berasal dari Inggris. Mustashfal Wiladah, rumah sakit bersalin. Baik, فتح الله عليك Mbak Hani. نستمر بعدها langsung ke Bu Yanti. تفضلي رقم 3. المرأة التي دخلت بيتنا عمتي. Mati ya. Al-mar'atu berarti Anissa. Naam. Jayid. Anissa ulati dakhalna baitana ammati. Pelan-pelan sekali lagi ya. Yang panjang diperjelas panjangnya. Anissa ulati dakhalna ya. Betul, naam. Dakhalna baitana ammati. Amma. Kan jadi jamak, Om. Ammati. Oh ya jamak. Amma bibi ya. Kan tadi di depan kan An-Nisa jamak. Berarti kan di sini juga jamak juga. Kan gitu ya. An-Nisa allati dakhalna baitana ammati. Apa makna hadhihi al-jumlah Bu Yanti? Para wanita yang masuk ke rumah saya adalah bibi-bibi saya. Di sana baitana rumah. Rumah kami. Rumah kami ya. Para wanita yang masuk rumah kami adalah bibi-bibi saya. Jadi jangan suudzon gitu ya. Astagfirullahaladzim. Hal min soal ibu sekalian, ada pertanyaan di sini terkait dengan penerapan ism musul juga untuk muannas berarti. Allati dan allati atau allai juga bisa. Hal min soal? La yujad? Fi soal ibu sekalian? Saya Ustaz. Naam, tafadhali. Belum ngerti apanya, Mbak Hani? Coba diulang Ustaz yang kayak tadi kan yang at-talibatul lati dakhaltil dakhalat. Aslinya dakhalat, jadi dakhalatil fasl. Naam. Oh gitu ya Ustaz ya. Oke. Dakhalatil fasl. Ana minal hin. At-talibatul lati dakhalat. Ada lagi pertanyaan? Atau masih ada yang bingung tidak, Mbak Ani? Ya, Ustaz. Soalun akhir? Ada pertanyaan yang lain, Ibu-ibu sekalian? Oh iya, baik Ustaz. Ya, Ustaz. Assalamualaikum jami'an. Ini buat apa? Ini buat Ahmad. Ini buat Ahmad. Yang di Ahmad ini aja. Ini buat apa? Ya, aku pasang. Anda yang narsis ternyata Om, samping saya. Itu tadi yang nomor 2. Ini yang nomor 3 minta dikupasin pisang. Yang rangkaian. Yang dibuang. Baik. Tidak ada kendala Ibu ya, insya Allah untuk yang ism mausul ini. Berikutnya di sana ada contoh-contoh ism mausul yang kita baca tadi Ibu sekalian. Untuk mudzakkar, mufrad jamak, lalu untuk muannats mufrad jamak. Alladzi, alladzina, allati dan allati, bisa juga allai. Dan di sini tidak disebutkan untuk yang musanna. Kalau musanna mudzakkar tadi kita sebutkan alladzani, ya kan Ibu ya? Alladzani. Jadi ada alif dan nun di belakangnya. Alladzani.
bisa berubah menjadi alladzaini. Sedangkan untuk yang mu'anats allatani ada alif dan nunnya juga. Allatani bisa berubah jadi allataini. Dan di sana ada lagi Ibu. At-tamrin al-khamis asyar. Kawin jumalan. Susunlah kalimat musta'milan al-kalimatil atiyah dengan menggunakan kata-kata berikut. Kita diminta untuk menyusun kalimat Ibu sekalian. Ini sudah semester 3, berarti latihan menyusun kalimat ya, Masya Allah. Di sana ada rafa'a. Apa makna rafa'a? Mengangkat. Jayyid. Seperti kalau dalam ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ya kan Ibu ya? Rafa'a yarfa'u. Rafa'a yarfa'u. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tapi di sana yang diminta rafa'a, rafa'anya saja, yang bentuk madhinya saja. Berikutnya di sana ada khalaqa. Ma makna khalaqa? Menciptakan. Jayyid. Tsumma ba'daha 'ada. Ma makna 'ada? Roja'a, kembali. Kemarin yang di bab ini 'ada maknanya kembali. Roja'a gitu ya. Nanti insyaallah di semester berikutnya kita akan dikenalkan 'ada yang maknanya menjenguk. Nanti insya Allah di semester nantilah. Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahan. Nah, semua berikutnya di sana al-jaddu. Ma makna al-jaddu? Kakek. Semua mimma. Dari apa? Bima. Dengan apa? Lima. Untuk apa? Mengapa atau kenapa atau untuk apa? Jadi semua amma. Tentang apa yang Jayyid. Ini diminta untuk membuat susunan kalimat dong ya. Masing-masing satu susunan kalimat. Di sana berarti ada berapa susunan kalimat? Wahid, isnan, salasa, arba'a, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah. 8 Ibu ya. Ya. Semoga Allah berikan kemudahan. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Dikerjakan nanti ditulis sama ya. Insyaallah. Baik. Ini terakhir alhamdulillah, ini berarti kita sudah menyelesaikan pelajaran ke-9 Ibu sekalian. Al-kalimat al-jadidah ini selalu di akhir bab. Sana ada qa'imah. Ma makna qa'imah? Daftar. Jayyid. Daftar list atau kalau di hiwar kemarin konteksnya itu absen kan gitu ya. Jamaknya qa'im. Cuma di sana ada alaqah atau ilaqah. Ma makna ilaqah? Hubungan. Naam. Ilaqat itu jamaknya. Lalu di sana ada hadara. Ma makna hadara? Hadir. Sudah jadi serapan bahasa kita. Hadara. Lalu isim fa'ilnya hadir, sudah jadi bahasa kita, hadir. Tsumma ranna. Ma makna ranna? Berdering. Berdering. Biasanya penerapannya ronnal jarasu gitu ya. Ronnal jarasu, belnya berbunyi kan. Tsumma di sana ma'nan. Ma makna ma'nan? Makna. Sudah jadi bahasa kita. Tsumma lahzah. Ma makna? Kesempatan. Sejenak gitu ya. Sebentar. Misalkan biasanya intazir lahzah, tunggu sebentar gitu ya. Biasanya gitu. Tsumma khalaqa, tadi sudah menciptakan. Tin, ma makna tin? At-turabul mukhtalitu bil ma, kemarin gitu kan ya? Iya. Airnya apa? Tanah yang bercampur air atau biasanya diartikan tanah liat. Tsumma jaras. Ma makna jaras? Bel atau lonceng. Jamaknya ajrasun. Seperti qalamun, aqlamun. Rafa'a, tadi maknanya apa rafa'a? Mengangkat. Baik. Narun, ma makna nar? Api. Bisa juga dimaknai neraka. Naam. Iddatun, ma makna? Beberapa. Naam. Jayyid. Iddatun, beberapa. Tsumma ahsanta atau ahsanti. Kamu bagus. Good gitu ya. Good. Baik. Insyaallah tidak ada masalah Ibu ya. Hal min soal, ada pertanyaan sebelum kita tutup. Jadi insyaallah
kita akan lanjutkan di hari Jumat masuk ke bab terakhir Ibu sekalian, yaitu Ad-Darsul Ashir, bab 10. Di sana ada beberapa pembahasan baru mungkin seperti pengenalan fi'lul mudhari, tapi sekilas saja. Sekilas kita dikenalkan fi'lul mudhari. Untuk pendalaman fi'lul mudhari insyaallah di semester depan. Semoga Allah memberikan kemudahan. Iya. Nanti istiqamah. Baik. Di tempat saya sudah ada nih Ibu sekalian. Kita cukupkan dulu ya, Ibu. Ya, Ustaz. Baik. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayangi dimanapun berada. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan soleha dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan soleha. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Jika di antara kita ada yang sakit, atau keluarga kita atau kerabat kita yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkhusus jika yang izin sakit ada Bu Heti, lalu Musri ya, atau siapapun kita yang sakit. Ya. Nah, semoga segera diberi kesembuhan. Amin. Subhanallah. Baik. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.